go 저 건물을 찾으러 Pose with the fans Pose with the pose with the put the pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Pose with the fans Pose with the fans Ester Franciscan apa ban Bu? Sebenarnya kalau ada di kelas itu masih bisa saya pantau, masih bisa dikontrol ya kan, karena di dalam kelas sendiri saat pertama kali kami masuk memulai tahun ajaran itu biasanya saya kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan ya bukan saya yang membuat, tapi juga beserta anak-anak. Jadi kalau dibilang karakternya di dalam kelas masih bisa dipantau, artinya mereka bisa menghargai saya sebagai guru gitu kan. Kemudian hubungan mereka dengan teman-teman juga kalau di kelas ya masih terbilang bagus lah, baik ya. Mungkin kan namanya anak SD, pasti ada yang jahil atau apa ya, berantem kecil gitu. Tapi kalau masalah karakter itu kan banyak ya, apalagi kalau karakter sekarang itu yang digadang-gadang kan pendidikan karakter ya, masalah disiplinnya, tanggung jawabnya, kemudian sopan santunnya. Kalau di kelas masih terarah, tapi kalau di luar kelas biasanya berubah lagi tuh karakternya kan gitu, karena mungkin mereka menganggap kalau di kelas nih satu apa ya, satu tekanan gitu mungkin ya, tekanan yang kalau mereka melanggar harus dihukum kan gitu. Tapi secara keseluruhan karakter kalau di kelas itu alhamdulillah baik-baik sih. Untuk tindakan dalam menangani ya itu tadi dengan membuat kesepakatan kelas gitu. Jadi kan dari kesepakatan itu kan nanti kita akan ada apa ya, hukuman itu bukan yang melulu fisik ya kan. Hukuman itu kan bisa misalnya disuruh menulis lebih banyak, atau mereka disuruh nyanyi, menghafal kali-kali gitu. Sejauh ini kalau misalnya ada yang baca, misal mereka berantem, itu memang ada hukuman sendiri. Karena kalau berantem itu lebih ke memberi efek jerah.
Maksudnya semakin hari ada apalagi memang sekolah-sekolah dituntut kan untuk pendidikan karakter itu sendiri. Jadi mulai ada makin lama makin ada kemajuan lah. Misalnya setiap hari kalau pagi itu kami sebelum masuk sekolah ke kelas itu baris dulu dengan di situ kan sambil mendidik ya, mendidik karakternya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kemudian gotong royongnya. Nilai karakter yang akan dikasih itu yang pertama pasti tentang kereligiusan, tentang Tuhan. Itu kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab. Pokoknya kalau sekarang tuh kan ada profil pelajar Pancasila kan. Nah, jadi ketujuh pilar itu profil pelajar Pancasila itu insya Allah sudah diterapkan ya semua anak di sekolah ya. Baik. Nggak hafal sih kan, cuma di antaranya mungkin datang tepat waktu, menggunakan seragam yang sesuai. Di seragam yang sesuai kan kebetulan kalau di sekolahnya ada 3 seragam, ada putih merah untuk Senin Selasa, Rabu Kamisnya batik, Jumat Sabtunya itu pramuka. Dan beda hari lagi kalau misalnya anak-anak memang saat hari tertentu itu ada belajar olahraga, jadi memakai baju yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Gimana kabar hari ini? Baik. Nah, di sini Kakak dari kampus Universitas Universitas kami mengadakan wawancara ataupun pemateri karena kakak dan abang-abang di sini mempunyai tugas dari dosen ataupun guru yang ada di sekolah ini. Sebelum itu, kami kepada kakak dan abang-abang di sini akan memperkenalkan dirinya dimulai dari kakak. Perkenalkan nama kakak Novena Suara Madani. Perkenalkan nama saya Muslim. Nama kakak Syifri Zana Setia. Sebelum kita mewawancarai adik-adik, kami di sini akan memberikan materi dari tentang pendidikan yang akan membawakan materi ini yaitu Abang Imam. Pada Abang Imam, Baiklah, kembali lagi materi yang akan kami bawakan hari ini adalah tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, ada yang tahu arti karakter? Ya, baiklah, abang akan memberikan pengertian singkat tentang karakter. Karakter sebenarnya adalah bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan menghayati nilai-nilai etika dan menjadi pendorong utama dalam segala tindakan, sikap, dan perbuatan yang kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Karakter seseorang atau karakter kita sendiri itu benar-benar yang terakar kuat dalam kepribadian kita sendiri dan menjadi pendorong utama kita dalam melakukan segala tindakan kita sehari-hari. Jadi secara singkatnya, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan individu kita dengan orang lain. Jadi ada 9 pilar karakter. Yang pertama itu cintailah Tuhan dan segala ciptaan. Maksudnya di sini kita menghargai dan mencintai Tuhan serta semua ciptanya, yaitu tumbuhan, hewan, dan lingkungan dan sesama kita manusia.
Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri berarti kita mampu mengerjakan pekerjaan kita sendiri, sudah mampu berdiri sendiri, sudah mampu tidak lagi disuruh-suruh oleh orang tua. Dan di sini bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini bertindak atas kepada yang kita lakukan. Contohnya ketika kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf, kita bertanggung jawab memperbaiki kesalahan kita tersebut. Yang ketiga, kejujuran dan aman. Jujur di sini berkata jujur, dapat dipercaya sehingga teman-teman kita tidak lagi menghiraukan kita. Dan kejujuran di sini juga membuat kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama teman. Yang keempat, hormat dan sopan santun. Hormat dan sopan santun ini kita menunjukkan penghargaan kita kepada orang lain, menunjukkan sopan santun kepada orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Yang kelima, filantropis atau suka menolong satu sama lain dan saling bertolong. Suka membantu teman yang sedang kesulitan, ikut serta dalam gotong royong. Pernah di sini gotong royong sekolah kita ini. Jadi kita berdasarkan pendidikan karakter yang Allah berikan, kita harus ikut berpartisipasi dalam gotong royong tersebut agar memajukan kesejahteraan di sekolah kita. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan siap bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kita bekerja keras untuk, kan misalnya adik-adik punya mimpi nantinya dan punya cita-cita. Jadi adik-adik harus bekerja keras untuk menggapai cita-cita yang diimpikan. Yang ketujuh itu kepemimpinan dan keadilan. Mampu memimpin dengan baik, mampu membuat keputusan yang bijak sehingga tidak menyebabkan kesalahan dengan apa yang kita pilih. Jadi saat kita ada masalah, kita membuat pilihan yang bijak agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang kedelapan, baik hati dan rendah. Baik hati di sini maksudnya dari hati ini baik kepada semua orang, baik teman, guru, orang tua atau adik kelas. Yang ke-9, toleransi, kedamaian, dan persatuan. Menghargai budaya yang ada di lingkungan sekitar, menjaga kesejahteraan sesama teman, dan berupaya untuk bersatu dalam keberagaman. Berikutnya, ada 18 butir nilai-nilai dari pendidikan karakter. Yang pertama itu religius, yaitu menghormati dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu jujur, yaitu perkataan dari perilaku yang kita ucapkan sesuai dengan kebenaran serta dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga ada toleransi, menghargai perbedaan serta perbedaan agama, budaya, suku, dan pendapat sesama teman. Yang keempat itu disiplin. Disiplin di sini berarti aturan yang ada di sekolah. Karena kita tertib, menaati perkataan guru, agar pendidikan yang kita jalani dapat berjalan dengan baik. Yang kelima itu kerja keras, berusaha sungguh-sungguh dan tegur untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keenam, mungkin itu saja pemaparan materi dari Bang Mender tadi. Sekali yang pertanyaan, apa itu pendidikan? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Aku jelaskan sekali lagi ya, bahwasanya itu pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah sikap kita dan perilaku kita sendiri. Contohnya nih, kan tadi aku jelaskan bahwasanya itu pendidikan itu adalah untuk mengubah diri kita dan perilaku kita. Nah, apa aja contoh karakter itu? Sebutkan satu aja.
jujur, ada disiplin, berkata, kerja keras, terus mandiri. Nah, di sini kakak harapkan bahwasanya adik-adik semuanya bisa memahami dan menerapkan tentang karakter menjadi ID yang sudah dijelaskan sama abang ini. Itu saja dari kakak dan abang. Kami akan kembali ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak ada sesi wawancara untuk murid. Yang kakak ambil itu 3 orang. Yang pertama yang namanya Firman. Akila Kumari dan Asila. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Sila di sini punya sahabat gitu, mungkin sebutkan siapa namanya. Anissa. Kenapa suka dengan Anissa? Jawab. Siapa? Kenapa suka sama guru? Bisa disebutkan mungkin gurunya itu guru siapa namanya? Bu Ari itu ngajar mata pelajaran apa? Bu Ari itu dia ngajar apa gitu, ngajar apa yang diajar? Kemudian ada pertanyaannya, dosa pernah nggak Asila itu berbohong? Nggak pernah. Sama teman atau sama orang tua. Jadi gimana perasaan Asila kalau ditegur sama guru gitu karena melanggar aturan? Selanjutnya sama Kira. Sama Kira itu ada banyak sahabat ya. Kenapa bersahabat sama
Kira kenal dong. Nah, kenapa kok sama sini? Thank you.